Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali di doa pagi. Pagi hari ini kita akan cari wajah Tuhan kembali. Biar sukacita surga itu mengalir kepada kita semua. Kita berdoa yuk, kita datang mendekat di hadirat Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi pagi hari ini kami mendekat. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu. Engkau ya Tuhan yang datang melawat kami, berbicara kepada kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan damai surgawi itu bagi setiap anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu pagi hari ini. Urapi kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menghampiri tatanya pagi hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah dalam hidup setiap kami Tuhan. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
sembah Kau, ya Allahku. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelut Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Raja yang mulia. Kami sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Mari bawa korban syukur setiap kita pagi hari ini. Mari tinggikan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan. Oh, ralama sende mendiana ralalalamu. Iramana serene nana masu. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Isyara lama serene mendiana ralalamasu. Dimuliakan nama-Mu, haleluya. Bersama setiap umat-Mu Oh, Tuhan. ramana sende Kau mendiana yang beri nana masu. kelegaan buat setiap Haleluya. kami Tuhan. Terpujilah Terima nama-Mu. kasih. Terima kasih Yesus. Oh, syikira lama. Iralama Syikira lama. Pirabatas syikiri bekatara lara lamasu. Terima kasih Tuhan. Hanya Terima Kau kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Syikiralah. Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Jesus. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Kami mengasihi-Mu. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci,
Engkau layak, sungguh ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Ya nama sande, syara lama sande semerina nana nama so. Haleluya. Katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Hanya Kau Yesus. Pagi hari ini biarkan hati kami melekat kepadamu. Oh, bawa jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya nama sande seni maralalarara masuk. Angkat tanganmu, datang mendekat kepada Dia dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, iralabas syaralarara masuk. Biarkan pagi hari ini kami dibebaskan ya Tuhan. Kami boleh mendekat di hadirat-Mu, masuk di dalam sukacita-Mu. Pagi hari ini Tuhan, mengalami Engkau sendiri, mengalami jamahan-Mu, mengalami hadirat-Mu. Hati kami dipenuhi rasa syukur karena Tuhan sangat baik. Engkau sangat baik, sangat-sangat baik. Katakan itu dari mulut-Mu sendiri. Tuhan, thank you, Engkau sangat baik. Tuhan, thank you, Engkau sangat baik. Pagi hari ini penuhi kami dengan hadirat-Mu di setiap rumah-rumah. Kami mendekat kepadamu, mendengarkan sabdamu. Biarkan kami dibangun, dikuatkan. Bukankah firman-Mu yang akan membebaskan, akan melepaskan, bahkan akan memberikan kekuatan yang baru. Dikala kami lemah, kami menjadi kuat kembali. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, tuntun kami, tuntun hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang kembali bersama berjumpa dengan Anda di doa pagi. Pagi hari ini kita yakin, saya yakin bahwa Allah beserta dengan kita semua di tahun 2022 ini. Kita memasuki tahun yang luar biasa. Kalau bagi dunia setiap tahun adalah masa kesulitan, dipresentasikan ataupun diprediksi menjadi ekonomi yang sulit, masa-masa susah. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ketika kita ada di dalam Tuhan, yang dikatakan di dalam Alkitab adalah semakin mendekati akhir zaman, memang ada banyak pencobaan. Di mana-mana akan ada banyak kesusahan dan kesulitan. Tapi saya mau katakan Tuhan membuat perbedaan bagi orang yang mendekat kepada Dia. Terutama kita, anak-anak Tuhan dan gerejanya. Nah, di dalam tahun yang luar biasa ini kita masuk. Tahun 2002, tahun mimpi, tahun visi. Di mana ada penglihatan, ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya akan bagikan satu perikop ayat firman Tuhan, yaitu adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah yang kudus. Kita tahu setiap kita semua itu akan dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam yang namanya tanah perjanjian. Pagi hari ini saya berikan judul merebut tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bisa visi, bisa janji Tuhan, bisa keinginan-keinginan kita di dalam Tuhan yang belum digenapi, pergumulan-pergumulan hidup kita yang belum terjawab. Nah, Tuhan akan bawa kita kepada hal tersebut. Nah, pagi hari ini juga kalau ada harapan yang pupus, ada harapan yang pudar,
ada sesuatu yang sudah mati dalam hidup kita. Mungkin keinginan-keinginan, masa bisa ya, kita pesimis, kita mulai ragu-ragu. Ayo bangkit kembali. Karena Tuhan sendiri yang akan menggenapi semua rencananya dalam hidup setiap Bapak Ibu semua. Amin. Nah, kita baca di dalam kitab Yosua. Pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, perikop ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Katakan amin ya. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ada kata perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Siapa Yosua? Yosua itu adalah saudara dan saya. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Mungkin selama ini ada mimpi, ada pergumulan yang belum terjawab. Dan rasanya itu sudah mati, sudah pupus harapan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan di saat seperti ini Tuhan akan kembali menghidupkan mimpi dan pergumulan yang Anda hadapi. Karena itu jangan pesimis, jangan putus asa. Dikatakan ada perintah Tuhan kepada kita semua. Kitalah Yosua itu. Yang namanya janji Tuhan, yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan bagi orang Israel, itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukanlah sesuatu yang kita bisa diam saja kemudian itu datang sendiri. Enggak. Perintah Tuhan datang itu untuk merebut. Ingat ada kata-kata merebut. Jadi bukan hanya tinggal diam kemudian tidak bergerak, tidak lakukan apa-apa. Berserah itu beda dengan pasrah. Berserah itu benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kemenangan kita ditentukan oleh kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Tetapi pasrah itu orang yang tidak punya pengharapan. Yang mereka putus asa, itu adalah orang yang kadang-kadang pasrah. Mereka pasif. Nah, kita dikatakan harus merebut. Karena mendapatkan janji Tuhan itu ternyata adalah perintah. Nah, pagi hari ini ada perintah Tuhan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Perintah untuk merebut janji Tuhan. Perintah untuk masuk ke dalam rencananya yang luar biasa. Perintah Allah itu adalah perintah yang kudus. Perintah yang ilahi. Itu adalah tujuan Bapa untuk memberkati setiap kita anak-anaknya. Bukan hanya tujuan untuk sukses, kekayaan, makmur, berhasil. Salah, konotasinya jangan ke uang dulu. Tapi ada banyak hal. Bukankah di dalam dunia ini kita hidup, kita harus melewati banyak perkara-perkara yang sulit. Saya mau katakan, kalau kita mau menang, raihlah dengan cara Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Ternyata di dunia ini, setelah kita jadi orang Kristen, itu ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka tidak bisa hidup di dalam perintah Tuhan ini. Mereka hidup semau gue, seenaknya sendiri. Asal pokoknya doa saya dijawab saja ya Tuhan. Mencari Tuhan hanya karena berkat. Sehingga mereka banyak jatuh ke dalam berbagai-bagai lubang.
Mereka ditipu iblis, mereka sampai hancur akibat dari dosa, perbuatan kesalahan mereka, dan akhirnya jauh dari hadirat Allah. Nah, ayat 1 dikatakan hambaku Musa telah mati. Itu dikatakan memang ada masa-masa kita seperti menanti lama. Israel sendiri harus menanti 40 tahun di padang gurun. Di situ ada proses pembentukan. Mungkin selama ini kita menanti masa yang lama, kita nggak tahu kenapa, tapi saya yakin ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita ini dibentuk. Mau kita harus keluar dari Mesir, mau keluar dari pola lama, pikiran-pikiran yang keliru. Sampai bangsa Israel itu satu generasi habis, disitulah baru Tuhan berbicara kepada Yosua. Nah, biarkan pagi hari ini kita diteguhkan lagi bahwa yang pertama, ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Hai Bapak Ibu, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Amin. Nah, ketika kita itu ada di dalam zona nyaman, zona aman, kadang-kadang itu bukan kebenaran di dalam Tuhan. Kadang-kadang itu kita malas. Ada banyak hal kita malas mencari hal-hal yang rohani. Kita hanya maunya jawaban doa dan jawaban instan. Allah itu adalah roh. Kita ini makhluk roh yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu kita harus cari Dia. Dikatakan kita harus bersiap-siap. Seberangi sungai Yordan. Menyeberang itu artinya berarti kita tinggalkan hidup yang lama. Cara hidup yang lama, kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang seringkali itu kita tidak sadari. Kita habiskan hidup kita itu untuk hal yang sia-sia. Sehingga kita itu nggak bisa berjalan di dalam ketentuan dan rencana Tuhan. Dan tanah perjanjian itu seolah-olah jauh dari hidup kita. Tadi saya katakan tanah perjanjian itu adalah tempat yang kudus. Visi dan mimpi yang dari Allah itu adalah kudus. Jangan cemari, jangan kotori dengan hal-hal yang berdosa. Supaya iblis itu tidak bisa mengambil keuntungan. Lagi-lagi iblis akan gunakan kesempatan tipu dayanya untuk melemahkan kita. Sehingga kita jatuh ke dalam banyak pencobaan yang akhirnya menghalangi berkat tersebut. Menyeberanglah ke sisi Tuhan. Menyeberanglah ke sisi kebenaran itu. Jangan tetap berdiri pada posisi yang salah dan keliru. Pindah kepada kebenaran. Kebiasaan lama dan kebiasaan dosa yang buruk itu ayo kita tinggalkan. Supaya janji Tuhan, mimpi, visi itu boleh digenapi. Jangan sering kita takut dan curiga kepada Tuhan. Nanti diambil. Kita nggak bisa nikmati lagi dunia ini. Kita nggak bisa nikmati lagi hidup keluarga kita. Enggak. Kita bisa menikmati dunia tanpa kita jatuh ke dalam dosa kok. Saya lanjutkan. Tadi yang pertama adalah keberanian untuk kita itu meninggalkan hal-hal yang lama. Yang kedua, ayat yang ketiga kita baca. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, di sini dikatakan ada kuasa bagi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi perintah, bukan berarti dia tinggal diam. Pasti ada perlengkapan. Pasti ada sesuatu yang diberikan untuk memperlengkapi kita. Yaitu kekuatan. Ada otoritas kerajaan Allah. Bukankah firman Allah itu juga mengatakan kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kuasa, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan kita terlepas dari sorga. Jadi bukan kita cuman secara harafiah kita artikan, oh kalau kita pergi kemanapun itu menjadi milik kita. Enggak, maksudnya apa yang sudah dijanjikan Tuhan lewat firman, yaitu kelepasan, keselamatan, kekuatan, berkat-berkat ilahi, pemulihan-pemulihan, kemenangan-kemenangan di area yang kita sering jatuh. Itu yang akan menjadi tanah perjanjian kita terlebih dahulu. Nah, pengurapan Tuhan atas kekuatan yang sudah diberikan itu adalah potensi. Itu bisa berupa kapasitas yang harus kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu,
kita sendiri harus juga memperbesar kekuatan manusia yang ada di dalam ini. Bukan hanya kita tinggal diam, kita melakukan bagian kita. Tetapi Allah sendiri yang akan membackup kita dengan kekuatan yang ada di dalam kita. Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita melakukan bagian kita dengan aktif, kita tetap layani customer kita, berkata jujur, kita bekerja dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, tidak menggerutu. Kemudian kita juga mengucapkan kata-kata berkat itu. Nah, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Kekuatan itu juga kekuatan untuk bertahan, untuk berani hadapi setiap tantangan dan masalah. Termasuk kekuatan untuk sabar menanti janji Tuhan. Supaya kita tidak gampang menyerah. Amin. Saya lanjutkan di ayat yang keempat. Ada kata-kata dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana situ sampai ke sungai Efrat. Yakni sungai Efrat seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, Tuhan itu adalah Tuhan yang detail. Dia itu sangat-sangat spesifik Bapak Ibu. Dikatakan ada kata dari. Dia tuh tahu kita itu datangnya dari mana. Tulis di hashtag kita di YouTube. Dari saya punya pergumulan masalah keuangan sampai saya dibebaskan. Dari saya sakit, saya menderita sampai saya dibebaskan. Sampai saya disembuhkan Tuhan. Dari pertikaian, dari kehancuran rumah tangga sampai kepada pemulihan keluarga. Saya mengalami damai sejahtera Tuhan. Wow, luar biasa. Terapkan itu dalam hidup kita. Katakan itu dengan imanmu bahwa Tuhan sendiri, Dia yang tahu secara detail area-area kehidupan kita. Karena itu jangan sering kita merengek, kemudian kita meragukan Dia, menyalahkan Tuhan atau apapun juga. Nah, kemudian yang terakhir, selain yang kedua Tuhan memberikan kekuatan. Yang terakhir saya lanjutkan di ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertaimu, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita semua. Jadi bukan hanya Tuhan memberikan kekuatan, membekali dia dengan otoritas dan kapasitas untuk menggapai janji Tuhan. Dia juga akan menyertai kita menghadapi setiap halangan dan tantangan. Kita seringkali merasa bahwa, oh mana Tuhan? Tuhan ada enggak di hidupku? Tuhan engkau di mana ya Tuhan? Kok masalahku enggak selesai-selesai? Kok pergumulanku enggak selesai-selesai? Habis ini masih ada lagi. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji kalau ikut Dia tidak ada masalah. Justru Tuhan tahu, makanya di ayat yang kelima ini Tuhan memberikan statement, aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, ketika kita hadapi masalah dan problem, hidup ini penuh masalah, ada banyak gunung masalah, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya selalu ada. Mungkin kita nggak sadar karena Allah itu adalah roh. Kita nggak melihat, tapi kita bisa merasakan tuntunan Dia ke arah mana. Toh sampai hari ini juga, sampai pagi hari ini, detik ini, Bapak Ibu masih bisa menikmati kasih Tuhan melalui doa pagi ini. Itu bukti nyata bahwa sampai perjalanan ini pun Tuhan masih ada. Kita merasa nggak kuat. Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Berserahlah kepada Tuhan. Tapi yakinkan dirimu, iman kita, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kekuatan di dalam iman kita. Bahkan juga dikatakan tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Tidak ada yang dapat tahan berdiri di hadapan kita. Di ayat yang ketiga dan kelima tadi. Tidak ada yang dapat tahan. Segala masalah, segala persoalan, segala problem. Tidak akan dapat tahan berdiri di hadapan kita. Ketika kita punya iman
biji sesawi. Ketika kita berdoa, kita tengking masalah kita, menyingkir gunung masalah, masalah pun akan minggir. Dan kita akan pelan-pelan dipulihkan. Tuhan gak pernah kok meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Dia Allah penjaga Israel. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalipun. Apapun pergumulanmu, baik itu di lembah maupun kita di dalam masa sukacita, kita masa menuai, Tuhan selalu ada. Bahkan seringkali secara tidak sadar kita yang tinggalkan Dia. Kita meragukan Dia. Kita berkata di dalam hati, mana Tuhan? Kita kecewa, kita mundur dari Dia. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia setia, Dia adil, Dia ajaib. Set iman kita kembali yuk. Iman kita bahwa tanah perjanjian harus kita rebut. Bangkitkan kembali pengharapan yang pupus. Tuhan memberikan perintah, ayo jalan terus. Menyeberang, tinggalkan yang lama. Masuk ke masa-masa yang baru. Waktu dan momen yang baru bersama denganku. Mimpi gak apa-apa. Mimpi yang dari Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita. Memulihkan apapun pergumulan kita. Masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, terobosan dalam pekerjaan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan juga akan bekali kita dengan kekuatan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Otoritas dan kuasa. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Jangan putus asa. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga akan menyertai kita semua. Ada amin? Penyertaannya itu ajaib. Sehingga kita ini menjadi tanda ajaib. Kita ini menjadi tanda bagi kerajaan Allah bahwa kita orang yang diurapi. Bapak Ibu adalah orang yang diberkati. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Dekatkan diri kita sekali lagi. Saya merasakan ada banyak orang yang pupus harapan, hilang pengharapan kembali. Tapi biarkan pagi hari ini Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang membuat kita ini sesuai, seturut dengan kehendak-Nya. Kita memang tidak sempurna, tapi Tuhan cari orang yang mau, orang yang berjalan dengan Dia. Tuhan, bawa kami pagi hari ini, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami terus hidup di dalam visi-Mu. Hidup di dalam rencana-Mu. Hanya Kau yang sempurna. Engkau Tuhan yang bisa menuntun kami kepada kehendak-Mu yang sempurna. Rencana-Mu ajaib, rencana-Mu dahsyat bagi anak-anak-Mu. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan Engkau sempurna. Thank you. Jesus. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Jadikan ini doa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, murnikan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, buat hidup kami ini senantiasa ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah bukti kebesaran kami. Biarkan anak-anak-Mu pagi hari ini dihidupkan kembali semangatnya. Roh boleh menyala-nyala kembali. Mungkin di antara mereka ada banyak yang letih lesu. Mereka berjalan tak tahu arah. Tuntun mereka di dalam visi-Mu. Kembalikan mereka di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Iman kami tidak sempurna. Namun Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan. Hanya dengan iman biji sesawi saja kami sanggup memindahkan gunung masalah. Hamba berdoa pada pagi hari ini. Biarkan iman biji sesawi itu ada pada setiap orang yang mendengarkan. Harapan yang pudar dihidupkan kembali. Orang-orang yang berputus asa. Mereka yang sudah lemah, letih lesu. Menantikan janji-Mu, menantikan jawaban. Ada yang di dalam pergumulan yang sedemikian rupa. Ada mereka yang dalam kesakitan yang luar biasa. Tuhan tolong bebaskan mereka. Tahun ini juga ya Tuhan mereka masuk dalam rencana-Mu. Siapkan mereka. Persiapkan mereka ya Tuhan. Hai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman pagi hari ini. Persiapkan hatimu. Persiapkan jalan bagi dia. Persiapkan dirimu untuk menerima mujizat yang luar biasa itu. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan roh yang menyala-nyala, impartasi itu pada pagi hari ini. Biarkan mereka yang letih lesu, mereka diberikan kesegaran yang baru. Biarkan mereka memakai kuk itu dengan penuh sukacita belajar daripada-Mu. Kalau mereka harus menyeberang, mereka harus tinggalkan yang lama. Berikan keberanian, keputusan yang frontal Tuhan untuk meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk. Berikan kekuatan untuk bertahan. Berikan mereka kekuatan untuk melangkah terus. Supaya mereka tidak putus harapan. Dalam nama Yesus. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Biarkan pengharapan yang sudah pudar itu dibangkitkan kembali. Murnikan hati mereka. Murnikan setiap orang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima itu. Terima itu. Roh yang sudah padam, aku berdoa saat ini. Urapan-Mu mengalir. Urapata sikire de bekara la marala marata syara la barala baba baba. Urapata sikire de bekara la. Mengalir kuasa dari alam maha tinggi. Ina masyana marala la. Mengalir seperti sungai. Mereka yang gentar, mereka yang takut, mereka yang kehilangan iman. Saat ini Tuhan mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Aku menengking setiap keraguan-raguan. Aku menengking setiap keputusasaan dan ketakutan. Segala kekhawatiran. Oh hati yang tidak percaya di dalam nama Yesus yang dibelokkan oleh kuasa gelap. Dalam nama Yesus terima kembali iman percaya itu. Terima kembali iman percaya itu di dalam nama Yesus. Kirala patakas shikere. Oh rapatakas shikara lalalala. Setiap kelemahan di dalam fisik, setiap sakit penyakit, mereka yang membutuhkan jawaban kesembuhan, hamba berdoa saat ini. Kesembuhan itu mengalir di bagian tubuh setiap orang yang menyaksikan. Oh rapatakas shikara karena hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan menyembuhkan. Karena hadirat Tuhan yang menjamah. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau menjadi sembuh. Aku tangking setiap kelemahan dan sakit penyakit saat ini. Enyah dalam nama Yesus. Saat ini kita akan berdoa. Daripada beberapa email di saat teduh yang masuk. Ataupun email ke GMS yang masuk. Kami berdoa, kami mengangkat tangan. Bagi seorang ibu, yaitu Ibu RS yang mengalami suaminya Tuhan ada sakit jantung. Jantungnya bengkak. Kami mau perkatakan jantung yang bengkak menjadi normal kembali pada pagi hari ini. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Engkau akan berlari, engkau akan memuji Tuhan. Jantungmu menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga melepaskan kesembuhan
buat seorang ibu yang berinisial VS. Dia sakit sinusitis. Di area Tuhan pernapasannya, kami mau katakan saat ini terjadi kesembuhan buat hidungnya di bagian pernapasan. Sakit sinusitis pergi, kami tengking, enyah keluar, pergi dalam nama Yesus dan kami lepaskan kesembuhan. Kau akan bernapas kembali, kesegaran itu ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima anugerah Tuhan juga untuk Ibu Evi yang sakit migrain lebih dari 1 tahun lebih. Kami katakan di dalam Tuhan tidak ada sakit penyakit. Apapun itu bentuknya, pusing-pusing, migrain dan lain sebagainya yang membuat engkau tidak enak badan. Kami katakan pergi, keluar dalam nama Yesus. Dan kesembuhan itu terima dengan iman, terima dengan imanmu. Dan biarkan pikiranmu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Pikiranmu dipenuhi dengan sukacita Tuhan, bukan kegentaran dan ketakutan. Dalam nama Yesus berdoa juga buat Bapak yang berinisial IK, istri dan adik iparnya mengalami gangguan mental. Oh Tuhan, pulihkan keluarga ini. Kami mau katakan setiap kutuk yang ada di keluarga ini melalui gangguan mental, melalui keterbelakangan atau apapun juga roh jahat yang mengganggu keluarga ini. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Kutuk keluarga dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan menerima kuasa Tuhan, menerima kelepasan, kebebasan penuh atas keluargamu. Terima itu dalam nama Yesus. Juga kami berdoa bagi Ibu JJ yang seringkali bergumul dengan masalah kebencian dan kepahitan. Ataupun kepada setiap orang yang hadir saat ini. Tuhan biarkan kegetiran, kepahitan dalam hati setiap orang saat ini dibebaskan. Terima itu, lepaskan pengampunan. Obatnya hanya satu, mengampuni. Lepaskan pengampunan supaya engkau dibebaskan dan dilepaskan. Terima itu dalam nama Yesus dan biarkan hatimu dipenuhi oleh damai sejahtera. Hatimu dipenuhi oleh sukacita surgawi dan dipenuhi oleh Roh Kudus kembali dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Setiap kepahitan, kebencian, kemarahan, kegeraman. Pagi hari ini kalau ada pada setiap jemaat yang mendengarkan, aku perintahkan pergi keluar dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka dikaruniai oleh hati yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami juga berdoa saat ini buat setiap orang yang mengalami pergumulan di dalam hal keuangan. Di dalam hal mereka Tuhan, ada perlu terobosan-terobosan di dalam pekerjaan. Hamba berdoa, berikan ya Tuhan jalan keluar. Mereka yang terikat oleh hutang piutang, kasih hikmat supaya mereka bagaimana caranya melunasi hutang. Tuntun mereka, ampuni mereka ya Tuhan. Tuntun mereka dengan jalan-jalan-Mu yang ajaib sehingga mereka keluar dari jerat hutang dan mereka dibebaskan. Bahkan mereka akan menabur, mereka akan menabung di dalam nama Yesus. Ada terobosan keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, sumur-sumur yang mati mulai digali dan hidup kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh rapataka sikara lamaralapa sikara bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami berterima kasih di hadapan-Mu pagi hari ini. Ucapkan syukur dengan pujian, dengan penyembahan. Oh mengalir dari tahta anak domba Allah kasih Bapa itu ketika kita mengucap syukur. Oh rapapapa. Iralapa syakara lalalalalarama papa. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Angkat tanganmu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji
bersyukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah namamu. Sekali lagi kami bersyukur di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat doa pagi hari ini. Terima kasih Engkau bahkan telah menjawab doa-doa anak-anak-Mu melebihi dari apa yang mereka doakan. Beri mereka kekuatan kembali pada pagi hari ini. Kami menerima urapan yang luar biasa. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa yang setia, rencananya ajaib dalam hidup kita itu selalu ada, senantiasa. Mimpi dan visi yang mati dihidupkan kembali. Terima itu di dalam nama Yesus. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mati di kayu salib. Dia bebaskan kita dari dosa. Dia yang memberikan jalan keluar. Mujizatnya senantiasa ada dalam hidup kita. Dan penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus yang ajaib. Dialah penasehat ajaib kita. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya.